sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu di latar belakang. Bank sebagai suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu Bank Mandiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Lalu lanjut, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah Bank Mandiri Persero. Lalu yang kedua, untuk mengetahui visi misi dari PT Bank Mandiri Persero. Yang ketiga, untuk mengetahui tata nilai perusahaan di PT Bank Mandiri Persero. Lalu yang keempat, untuk mengetahui struktur organisasi perusahaan PT Bank Mandiri Persero. Yang kelima, untuk mengetahui penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri Persero. Yang keenam, untuk mengetahui perencanaan strategis dan operasional di PT Bank Mandiri Persero. Yang ketujuh, untuk mengetahui pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Mandiri Persero. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengawasan dan evaluasi kerja di PT Bank Mandiri Persero. Lalu ada manfaat dari penulisan makalah ini. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Tujuan penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat setelah penelitian selesai. Manfaatnya itu yang pertama ada manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis adalah untuk menyumbangkan pemikiran tentang makalah ini mengenai sistem pengendalian di PT Bank Mandiri Persero. Lalu ada manfaat bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan perbandingan hasil penelitian bagi para peneliti selanjutnya dan rekan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sumber daya manusia, khususnya di disiplin kerja dan promosi jabatan karyawan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya. Peneliti ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penelitian tentang sistem pengendalian manajemen. Terus ada sistem penulisan. Dalam bab 1 pendahuluan ini, bab ini menjelaskan uraian latar belakang masalah dan fenomena yang terjadi pada tempat penelitian, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. Lalu di bab 2 isi makalah. Dalam bab ini penulisan tentang sistem pengendalian manajemen pada perusahaan PT Bank Mandiri Persero. Lalu yang ketiga ada bab 3 ada pembahasan. Dalam bab ini penulisan membahas tentang perbedaan kondisi dan teori pada perusahaan PT Bank Mandiri. Lalu di bab 4 ini adalah berisi kesimpulan dan saran. Lalu lanjut ke bab 2 mengenai tinjauan pustaka sejarah PT Bank Mandiri Persero. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada Juli 1999. 4 bank pemerintah, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bank Bapindo dilebur menjadi PT Bank Mandiri Persero. Masing-masing dari 4 delegasi bank memainkan peran yang tak terpisahkan dari pembangunan perekonomian Indonesia sampai dengan hari ini. PT Bank Mandiri Persero meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Setelah merger PT Bank Mandiri Persero Tbk melaksanakan proses konsolidasi secara menyeluruh pada saat itu, menutup 194 cabang yang saling berdekatan dan mengurangi karyawan dari jumlah gabungan 25.600 menjadi 17.620 brand. PT Bank Mandiri Persero Tbk
mengimplementasikan secara sekaligus ke semuanya jaringan dan seluruh kegiatan periklanan dari promosi sebelumnya. Untuk General Officer ini adalah bertugas untuk melayani dan bertanggung jawab atas tamu-tamu penting yang datang, dan mikrokredit ini adalah bertanggung jawab atas nasabah yang akan memohon bantuan kredit dan mencari database yang menjadi calon nasabah yang akan melakukan pengkreditan. Untuk penganggaran dan keuangan PT Bank Mandiri ini sendiri, jumlah lembar saham yang meningkat menandakan kinerja perusahaan dalam meningkatkan cara perusahaan dan proses kinerja manajemen yang baik, karena laba per saham tidak menurun tapi malah meningkat. Banyak orang yang tertarik untuk tetap berinvestasi pada lembar saham perusahaan itu. Untuk kinerja penurunan non-performing loan (NPL) yang signifikan dari sebesar 4,0% menjadi di tahun 2016 menjadi 2,9% di tahun 2018. Nah, selanjutnya ada perencanaan strategi dan operasional PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama ada integration strategi, yaitu forward integration. Bank Mandiri melakukan forward integrasi atau jaringan distribusi yang bisa dikontrol penuh, yaitu berupa cabang anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, strategi, dan operasional pada perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Di sini ada beberapa perencanaan strategi di dalam PT Bank Mandiri Persero Tbk, yaitu ada integration strategi yang terbagi ke dalam forward integration. Forward integration atas Bank Mandiri, jaringan distribusi yang bisa dikontrol penuh, yaitu cabang Bank Mandiri. Akan tetapi, ada juga jaringan distribusi yang tidak dikontrol penuh dalam hal mengatur jalur distribusi tersebut, di mana menggunakan jasa beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pengawalan uang dan pengisian uang ke mesin ATM, misalnya G4S, Certis, Cisco, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada backward integration. Backward integration di mana supplier Bank Mandiri bersifat independen dan Bank Mandiri tidak mempunyai kontrol penuh atas supplier yang ada. Misalnya itu seperti percetakan Bank Indonesia, perusahaan penyewaan mesin ATM, dan edisi. Lalu yang ketiga ada horizontal integration. Bank Mandiri juga pernah mengambil alih kegiatan usaha Bank Exim di London pada tahun 1999 dan sekarang bernama Bank Mandiri Europe Limited London atau BMEL. Bank Mandiri Syariah juga merupakan hasil dari merger PT Bank Susila Bakti yang awalnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai. Lalu yang kedua ada intensif strategi. Dibagi lagi nih, yang pertama ada market penetration. Bank Mandiri itu cukup aktif dalam meningkatkan pangsa pasar. Strategi yang sudah dilakukan Bank Mandiri dalam penetrasi pasar itu ada Fiesta Poingram, program Mandiri Belajar Untung, program belanja hoki atau dagang hoki. Selain itu, terbukti dengan dana pendanaan yang digelontorkan oleh Bank Mandiri pada tahun 2014 sebesar 842,98 miliar. Lalu yang kedua ada market development. Bank Mandiri berusaha menjangkau masyarakat yang tidak berada di perkotaan dengan mengadakan program laku pandai yang menyebarkan agen untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat supaya menggunakan layanan perbankan. Selain itu, Bank Mandiri juga aktif dalam menambah jumlah cabang yang di seluruh pelosok Indonesia. Lalu yang ketiga ada product development. Bank Mandiri berusaha menjadi leader dalam sistem riset perbankan dengan membentuk Mandiri Research Institute atau MRI. Selain itu, produk development nyatanya adalah penghematan penggunaan kertas
terus diupayakan oleh Bank Mandiri, yaitu dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Sehingga transaksi dengan melalui dukungan teknologi informasi berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas atau paperless, misalnya e-cash atau cashless. Lalu yang ketiga ini ada bagian diversification strategi. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada concentric diversification. Bank Mandiri menambah produk atau jasa baru yang berkaitan dengan produk lama seperti tabungan junior, Mandiri tabungan haji, dan Mandiri prioritas. Lalu yang kedua ada conglomerate diversification. Yang ketiga ada horizontal diversification, di mana Bank Mandiri mengadakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda, seperti Aksa Mandiri Financial yang bergerak di asuransi jiwa, InHealth yang bergerak di bidang asuransi kesehatan, dan sebagainya. Lalu yang bagian keempat ada defensive strategi. Dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama retrenchment. Bank Mandiri melakukan penjualan beberapa aset yang sekiranya sudah tidak mendatangkan keuntungan, seperti saham maupun aset berwujud. Lalu yang kedua ada divestiture. Bank Mandiri belum pernah melakukan penjualan atas bagian dari suatu organisasi, melainkan menambah beberapa divisi baru guna mengoptimalkan beberapa fungsi. Lalu yang terakhir ada liquidation. Tidak menerapkan strategi ini karena hingga saat ini Bank Mandiri masih bertumbuh dengan pesat. Akan tetapi, Bank Mandiri mempertahankan posisi likuiditas yang kuat, yaitu sebesar 636,382 triliun. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri melakukan pengukuran kinerja perusahaan hanya dengan memperhatikan perspektif finansial saja, yaitu sebagian besar dilihat dari output finansialnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini, penilaian kinerja yang dilakukan PT Bank Mandiri hampir 90% mengacu pada pencapaian kinerja perspektif finansial atau berorientasi pada hasil, sedangkan dari perspektif SDM sendiri hanya berkisar kurang lebih 2,5-5%. Pengukuran dengan cara tersebut tidak secara menyeluruh menilai aspek yang ada pada perusahaan, sehingga pengukuran yang dilakukan kurang berintegrasi pada aspek yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dikutip dari Clara Pratiwi 2009, Balance Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan. Dengan menggunakan pendekatan BSC perusahaan dapat mengetahui kinerja tak hanya melalui sudut pandang keuangan saja, tetapi juga dapat mengetahui kinerjanya dari sudut pandang non-keuangan, sehingga dapat menghasilkan pengukuran yang lebih komprehensif dan koheren. Pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fraud merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum internal Bank Mandiri dan pihak eksternal yang kerjasama secara sekelompok, baik perorangan atau individu. Kepentingannya itu memperkaya diri sendiri maupun orang lain, membantu dan memberikan jalan terhadap tindak kejahatan atau ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kejahatan. Indeks audit rating adalah penilaian yang diberikan oleh tim internal audit atas hasil pemeriksaan pada suatu cabang yang mengukur bobot risiko atas tata kelolaan cabang Bank Mandiri, yang terdiri dari kepatuhan terhadap ketentuan yang ada dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko suatu cabang.
Pencapaian indeks audit rating ini berfungsi untuk memastikan bahwa suatu organisasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan etika yang berlaku secara umum di perbankan. Indikator yang menempati bobot prioritas ketiga adalah presentasi ketepatan waktu penanganan transaksi clearing sebesar 4,94%. Presentasi waktu rata-rata proses transaksi pelayanan tunai yaitu sebesar 3,58%, realisasi pencapaian lamanya waktu antrian di teller sebesar 3,29%, waktu rata-rata proses transaksi pemindah bukuan sebesar 3,08%, waktu rata-rata proses pembukuan rekening 2,52%, ketepatan waktu jam pelayanan nasabah 2,45%. Keseluruhan proses bisnis yang menepati bobot ketiga hingga bobot terakhir, semua berkaitan dengan kecepatan dan proses kerja waktu layanan kepada para nasabah. Selanjutnya, teori PT Bank Mandiri Persero Tbk. Untuk mendukung berbagai segmen usaha PT Bank Mandiri Persero Tbk, membangun budaya kerja berbasis kinerja yang kuat di seluruh organisasi. Bank Mandiri menerapkan sistem organisasi berbasis Strategic Business Unit atau SBU, yang terdiri dari berbagai unit bisnis yang strategis. Unit bisnis strategis ini akan bergerak sebagai generator penghasil profit pertumbuhan Bank Mandiri di masa depan. Sebagai inti dari perusahaan dan juga sebagai layanan fungsi bersama, Bank Mandiri juga didukung oleh beberapa perusahaan anak untuk meningkatkan performa unit-unit bisnis strategisnya, di antaranya corporate banking, commercial business banking, micro and retail banking, treasury and international banking, serta consumer finance. Bank Mandiri senantiasa mencari peluang bisnis yang saling menguntungkan guna menciptakan sinergi, membangun aliansi, sekaligus memperkuat bisnis pendukungnya melalui perusahaan anak Bank Mandiri. Di antaranya Mandiri Sekuritas yang bergerak di bidang investment banking, Mandiri Aksa Financial Service yang bergerak di bidang asuransi, Bank Syariah Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah, Bank Sinar Harapan Bali yang bergerak di bidang perbankan mikro, dan Mandiri Tunas Finance yang bergerak di bidang multi finance. Di tahun 2011, Bank Mandiri berhasil mengakuisisi Mandiri Aksa General Insurance atau MAGI, yaitu perusahaan hasil kerjasama antara Bank Mandiri dan Aksa Associate Anonim untuk memperkuat penetrasi Bank Mandiri. Tujuan PT Bank Mandiri Persero Tbk transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 sampai 2014 akan difokuskan pada 3 area bisnis, yaitu yang pertama wholesale transaction, yang mana Bank Mandiri akan memperkuat leadership-nya dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi korporat dan komersial di Indonesia. Yang kedua yaitu retail deposit dan payment. Bank Mandiri memiliki aspirasi untuk menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit, yaitu dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya. Kemudian yang terakhir yaitu retail financing. PT Bank Mandiri Persero Tbk memiliki segmen pembiayaan retail, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit, serta menjadi salah satu pemain utama di microbanking. Ketiga area fokus tersebut didukung dengan penguatan organisasi dan peningkatan infrastruktur, yaitu cabang, IT, operation, dan risk management. Kemudian untuk memberikan solusi layanan terpadu. Di samping itu, Bank Mandiri didukung oleh sumber daya manusia yang handal, teknologi yang selalu update, penerapan manajemen risiko dalam menjalankan bisnis secara seksama dan penuh pertimbangan, serta penerapan good corporate governance yang teruji. Selanjutnya pada bagian bab 4 yaitu penutup. Dari penelitian yang dilakukan pada PT Bank Mandiri dapat diambil kesimpulan, yaitu dengan adanya pencatatan data pegawai yang baik, maka PT Bank Mandiri Persero Tbk dapat memantau data pegawai dengan cepat dan dapat melakukan pendataan secara optimal. Kemudian untuk mengukur tingkat efektivitas dilihat dari kesesuaian peraturan dengan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, PT Bank Mandiri sudah melaksanakan semua kegiatan yang ada di standar operasional perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal di PT Bank Mandiri Persero Tbk itu sudah efektif. Kemudian dari penelitian yang dilakukan di PT Bank Mandiri Persero Tbk,
Adapun sarannya yaitu untuk meningkatkan sistem pengendalian internal agar semakin baik, diperlukan pemantauan yang baik guna mengawasi segala kegiatan dalam perusahaan dan selalu melakukan perbaikan agar pelaksanaan kegiatan perusahaan berjalan dengan baik dan terhindar dari segala tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.